menurut hemat kami, kondisi riset di Indonesia belum membanggakan seperti di negara-negara tetangga kita. Saya ambil contoh misalkan Korea Selatan. Kalau kita lihat sejarah Korea di tahun 60, posisinya sama. Mereka juga tidak lebih beruntung kondisi alamnya. Tetapi saat ini kita melihat Korea Selatan luar biasa kemajuannya. Temuan-temuan penelitiannya juga luar biasa. Demikian juga Singapura dengan kemajuan ekonominya banyak didukung dengan penelitian-penelitian terkait dengan inkubasi bisnis. Demikian juga Thailand, luar biasa penelitian-penelitian di bidang pertanian, karena tentu mereka memiliki kepedulian yang tinggi. Ya, berdasarkan pendanaan tahun ini kita bersyukur ada peningkatan. Meskipun saya kira harus tetap kita kawal apakah yang direncanakan medan area penelitian itu sudah betul-betul yang dapat mendongkrak Indonesia menjadi negara yang menghasilkan riset yang bisa mengantarkan ekonomi kita menjadi lebih baik. Demikian juga kondisi sosial kemasyarakatan dan juga lebih baik. Karena apa? Ketika kita bicara tentang riset, tentunya harus holistik. Semua lini membutuhkan penelitian. Meskipun pada akhirnya tentu ada skala prioritas. Saya membaca rancangan APBN memang ada peningkatan. Tetapi kalau kita bandingkan sekali lagi dengan mengacu pada Korea Selatan, Singapura ataupun Thailand, kita masih kalah jauh dibandingkan mereka. Untuk mendukung Indonesia Emas 2045, peran periset, asosiasi dosen, dan juga perekayasa dan mereka-mereka yang konsen terhadap menghasilkan inovasi baru tentu sangat penting. Sebuah negara ada korelasinya dengan temuan-temuan penelitian itu menjadi basis dari kemajuan. 3 negara yang sederhana tadi saya sampaikan, kontribusi penelitiannya luar biasa, mengangkat negara itu menjadi negara yang tentu bisa berkiprah dalam konteks regional bahkan dunia. Jadi di sini peran periset, peran asosiasi dosen menjadi penting, apalagi kalau mereka itu tentu bersinergi dengan dunia usaha, dengan bimbingan pemerintah yang memberikan iklim yang kondusif, maka Indonesia tentu akan menjadi lebih baik ke depan. Sepanjang sejarah tentu para profesional itu dibutuhkan dalam segala lini. Dan ketika kita bicara tentang penelitian, tentu disinilah perlunya para periset yang dari beberapa disiplin ilmu menjadi sangat penting untuk mendukung sehingga Indonesia maju dari segala lini. Tentu kita sesuaikan dengan visi Presiden, kita juga mendukung apa yang menjadi grand design dari pemerintah di bidang pembangunannya. Disinilah saya kira periset ini memiliki peran strategik. Profesi dimanapun harus menjaga marwah etikanya, menjaga moralitasnya, karena semakin kita dituntut memasuki era global, era yang disebut dengan era disrupsi,
maka mengharuskan siapa yang paling lincah, siapa yang mendasarkan pembangunan negaranya, mendasarkan riset-riset yang sangat dibutuhkan, akan memberikan saham dan modal pada kemajuan bangsa. Sehingga cita-cita Indonesia 2045, Indonesia Emas, bisa terwujud manakala semua profesi terus meningkatkan kompetensinya dan meningkatkan kualitasnya. Tentu riset yang bukan sekedar riset hanya menjadi hasil tumpukan buku, tetapi riset yang bisa diaplikasikan di masyarakat.